Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silakan duduk. Saudara-saudari, perkenankan saya mengajak Reni dan Bayu untuk mencerna, untuk mengunyah firman Tuhan hari ini sebagai modal untuk bahtera keluarga ke depan. Kalau di dalam kitab Wahyu ada malaikat yang membawa gulungan kitab, dan lalu malaikat itu menyuruh gulungan kitab itu dimakan. Ketika dimakan, di mulut rasanya manis, tetapi setelah ditelan rasanya pahit. Itu firman. Dan dulu saya dari keluarga kebatinan Jawa. Kebetulan kakek saya adalah seorang guru kebatinan, dan seringkali banyak orang datang minta mantra ini, mantra itu, dan saya kebetulan waktu masih kecil itu dimintai oleh kakek saya untuk menuliskan, karena tulisan saya agak bagus, jadi disuruh menulis di kertas begitu. Dan sesudah hafal biasanya orang itu disuruh membakar di atas tungku doa itu ya.
dibakar, abunya itu lalu dimasukkan ke gelas yang dijampi-jampi gitu ya, diudek, arengnya kertas itu diudek gitu, lalu diminum. Saya protes pada kakek saya pada waktu itu, nggak masuk akal. Itu bukankah tinggal karbon yang bisa mengandung karsinogen, untuk bahaya untuk si orang itu, saya bilang. Lalu kakek saya menjelaskan, ini bukan masalah abu, tetapi masalah memakan. Bagaimana mengunyah bukan hanya masalah dihafalkan. Mantra ini bukan hanya dihafalkan, lalu dikatakan di bibir yang manis-manis itu, tetapi harus ditelan dan dicerna untuk menjadi satu dengan dagingnya. Dan itulah yang lalu membentuk pribadi itu. Ketika dalam perjalanan lalu saya menjadi Katolik dan juga memahami betapa firman itu memang manis-manis. Ayat-ayat kitab suci itu manis semua, manis, indah-indah. Apalagi kalau itu hanya dihafal, hanya diomongkan, hanya dikunyah. Tetapi firman itu kalau ditelan, dicerna betul, memang pahit. Mengasihi, maka di tengah kita ini ada meja altar korban. Karena apa? Karena inti dari keimanan itu adalah kasih. Kasih itu ramuannya itu terbesar adalah korban. Tidak ada kasih yang itu hanya manis-manis dan senang-senang. Ketika pacaran kira-kira begitu ya, isinya manis-manis, senang-senang. Tetapi kalau dalam hal kesetiaan itu sampai kepada rasa pahit, menelan kasih. Dan disitulah justru baru yang namanya menyatu. Maka Bayu dan Reni yang terkasih, kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kasih itu macam apa? Santo Paulus kepada jemaat di Roma menasihatkan pertama-tama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup. Karena tubuh ini kalau bukan hidup itu namanya mayat. Mayat itu hanya seonggok daging. Cinta itu belum menjadi sebuah persembahan hidup kalau ketika kita itu yang kita lihat hanya seonggok daging. Ketika pasangan kita jatuh cinta karena rambutnya Reni, karena senyumnya Reni, atau kumisnya Bayu, kira-kira begitu ya. Itu baru masalah daging. Itu baru masalah penampakan luar secara material. Tetapi cinta adalah persembahan yang hidup, bahwa daging itu bukan hanya daging ketika hidup, yaitu ada jiwa dan ada roh. Maka disitulah tubuh manusia yang hidup itu bersifat Tritunggal. Manusia itu Tritunggal, Trinitas. Bukan artinya aku ini tiga orang, bukan. Ini bukan masalah jumlah, tetapi masalah sikap. Ketika kita mencintai itu hanya tubuhnya, rambutnya, bodinya, lalu wajahnya, itu baru tubuh. Tetapi mencintai yang sungguh adalah sebuah persembahan yang hidup, yaitu pemberian diri, tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka kalau Reni mencintai Bayu, Bayu adalah Trinitas. Bayu mencintai Reni, Reni adalah Trinitas, Tritunggal, tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka itulah yang disebut dengan persembahan hidup. Baru kalau mencintai bersifat Trinitas, Tritunggal, itu baru yang disebut dengan ibadah yang sejati. Saat ini ibadah itu banyak palsu, banyak palsu. Cinta itu banyak palsu karena tidak trinitas.
Tuhan juga sekarang Tuhan yang dielu-elukan banyak agama ini juga seringkali Tuhan yang semu. Karena Tuhannya diturunkan fungsinya bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai alat. Sekarang ini Tuhan itu alat ekonomi gitu ya. Alat untuk cari duit. Tuhan itu alat politik, diseru-serukan untuk kemenangan politik. Tuhan itu alat kekuasaan, bahkan Tuhan menjadi alat kekerasan. Jadi Tuhan dipakai untuk membenarkan dirinya membunuh orang lain atau memojokkan orang lain. Di gereja seringkali juga begitu toh. Jadi artinya ketika temanku tidak aktif di gereja gitu, wah kita ngambil ayat-ayatnya untuk apa? Untuk menyerang teman, untuk memojokkan teman, untuk menghukum orang lain. Sehingga Tuhan diturunkan derajatnya. Demikian juga di dalam mencintai. Kita dalam iman Kristiani, Allah yang kita sembah adalah Sang Maha Kasih. Allah adalah kasih. Allah menjadi ukuran untuk hidup kita, ukurannya adalah kasih. Maka kalau kita mengaudit cara iman kita benar atau tidak, cara mengaudit, mengukur bahwa keagamaanku ini benar atau tidak, yaitu ketika ada kasihnya atau tidak. Kalau tidak ada kasihnya, itu berarti pasti bukan Tuhan yang sedang disembah. Bisa saja yang disembah adalah kursi kekuasaan, jabatan, lalu uang, lalu emosi, kelegaan diri, kepuasan, itu yang disembah. Lalu Tuhan hanya bungkusnya yang kita ambil dan kita pakai sebagai alat. Itulah yang oleh Paus Fransiskus disebut gejala-gejala wabah penyakit sekarang ini yang disebut instrumentalisasi Tuhan. Di dalam mencintai lalu Tuhan hanya sekedar alat, bukan sebagai Tuhan. Dan disitulah yang di dalam teman-teman Muslim itu yang disebut tiada Tuhan selain Allah. Artinya ketika sungguh-sungguh menuhankan Allah, bukan memperalat Tuhan. Tuhan bukan Allah, Tuhan adalah Allah, adalah yang kita tuankan, bersifat ilahi. Maka dari kata tuan ditambah H di tengahnya itu karena H itu adalah yang ilahi. Maka yang kita tuankan dan bersifat ilahi itu maka kita menyebutnya Tuhan. Maka Reni dan Bayu, kalau Musa, mengapa Musa kok membolehkan cerai? Itu pertanyaan orang Farisi untuk menjebak Yesus yang mengajarkan dan menghadirkan Allah adalah kasih. Dan lalu ketika ditanya begitu, Yesus menunjukkan asal usul perceraian itu apa sebenarnya. Jadi nanti sesudah menikah itu kan ketritunggalan kalian masing-masing itu kan akan muncul secara asli. Sehingga Reni menjadi tahu betul jiwanya Bayu dan rohnya Bayu, dan secara sungguh-sungguh. Dan disitulah kelihatan aslinya masing-masing. Kalau kita tidak siap dengan kasih, maka yang ada adalah ego. Ego itulah sumber dari ketegaran hati. Maka Yesus menjelaskan, sebenarnya Musa mengizinkan cerai itu bukan Musanya yang menyuruh cerai, atau Allah pada hakikatnya tidak menghendaki cerai. Tetapi yang menghendaki cerai itu adalah ego yang bertegar hati. Ketika orang mulai egois, ego artinya aku. Ketika aku yang dijadikan Tuhan, maka lahirlah institusi perceraian.
Dan memang seperti kalian tahu berdua ketika persiapan pernikahan, bahwa di dalam gereja Katolik tidak ada lembaga perceraian. Loh Romo, tetangga saya itu ada yang cerai, cerainya di pengadilan. Tetapi gereja tidak pernah menceraikan, karena gereja tidak punya wewenang. Kalau Anda datang ke sini dalam nama Tuhan, itu yang menyatukan kalian adalah Tuhan. Gereja nggak punya wewenang untuk memisahkan dan membatalkan perbuatan Tuhan itu. Gereja hanya membantu memberi ruang supaya tidak lagi tegar hati. Makanya ada sakramen yang disediakan adalah sakramen pengampunan. Disitulah yang disediakan oleh gereja. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada adalah manusia yang berusaha saling mengampuni. Maka ketika orang tidak lagi tegar hati, tidak diperlukan institusi perceraian. Saudara-saudari yang terkasih, Anda, Reni Bayu, akan membangun rumah tangga. Saya suka sekali istilah bahasa Melayu rumah tangga, karena itu menggambarkan sifat triniter, tritunggalnya manusia itu dengan sangat indah. Maka membangun rumah tangga itu ada rumah dengan 3 level. Level zaman dulu itu rumah kan selalu rumah panggung ya. Jadi ada tiangnya 4, lalu ada tangga ke atas, itu rumah tempat tinggal pasangan suami istri, lalu ada atapnya. Maka ada ruang yang kosong dengan tangga itu, ada rumahnya, ruangan, dan ada atapnya. Dan inilah yang menggambarkan tentang tubuh, jiwa, dan roh yang bersifat tritunggal. Maka kalian akan bersama-sama membangun jadi satu tubuh, satu jiwa, dan satu roh. Maka sebenarnya istilah kita tidak begitu setuju dengan istilah bersetubuh, karena bukan hanya bersetubuh, tetapi juga bersejiwa dan berseroh atau bersatu roh. Dan itulah yang disebut dengan kasih. Mengapa ada tangga? Karena di dalam level tubuh, level kedagingan kita ini ada banyak binatang buas yang lalu lalang. Zaman dulu kan ada banyak, ada babi hutan, ada ular, ada harimau, ada landak, ada macam-macam. Manusia di dalam kedagingannya itu ada banyak kebidatangannya, aneka macam nafsu. Kalau di dalam gambaran falsafah Jawa itu ada 5 nafsu laki-laki, 5 nafsu perempuan, dan digambarkan dengan kisah pertemuan antara kisah pewayangan yang antara Sukesi dan siapa namanya, Bismo kalau tidak salah ya. Lalu melahirkan, kalau bertemunya 5 nafsu dan 5 nafsu ini bertemu, lahirlah namanya Dosomuko itu ya. 10 wajah nafsu manusia. Nah, sedangkan kita ini kan bukan tinggal di bawahnya lantai, tapi di atasnya lantai. Dan untuk itu ruangan binatang lewat-lewat ini bisa dilewati dengan tangga. Tangga itu ada 3 anak tangga. 3 anak tangga. Yang pertama adalah yang bawah adalah material, yaitu ekonomi rumah tangga. Maka yang perlu dibangun bersama untuk dilewati adalah kebersamaan di dalam manajemen ekonomi rumah tangga. Ekonomi kita tahu ya, oikos artinya rumah, nomos artinya pengaturan, memanage rumah. Dan itu adalah pertama-tama yang kita siapkan untuk kita lewati untuk sampai menjadi masuk di dalam ruangan kasih. Ekonomi ada keterbukaan,
dan bagaimana di sini meningkatkan ekonomi, saling berkorban di dalam menghemat untuk kepentingan ekonomi rumah tangga. Lalu ibu anak tangga yang kedua adalah sejajar dengan jiwa, yaitu pikiran dan perasaan. Maka mempunyai visi Bayu dan Reni supaya sering terus diskusi. Kita mau bangun rumah tangga macam apa, pasutri macam apa yang akan kita bangun di masa depan, keluarga macam apa, keluarga cemara atau keluarga beringin atau keluarga ketela atau keluarga apa ya. Dan ini adalah masalah berpikir bersama. Bagaimana nanti untuk pendidikan anak dan selanjutnya, ini masalah pikiran. Tetapi juga sisi yang kedua adalah perasaan. Bagaimana Reni mulai hari ini belajar dengan apa yang tidak dikatakan oleh suami. Suami belajar dengan apa yang tidak dikatakan oleh istri. Jadi tidak terjebak pada kata-kata dan menangkap apa yang dikatakan tetapi tidak dengan kata-kata, yaitu biasanya adalah dengan perasaan-perasaan. Dan disitulah tangga kedua. Dan tangga yang ketiga adalah rohani. Bagaimana kalian berdua terus membangun kehidupan rohani, relasinya dengan Tuhan. Maka nanti di dalam rumah itu, di dalam ruangan itu juga bersifat Tritunggal. Bukan hanya ada aku dan kamu, tetapi kita ini bertiga. Kalau menyebut kalian kita, itu adalah bertiga, yaitu Roh Kudus, kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Maka segala sesuatu selalu didiskusikan dengan Tuhan. Apa saja dilaporkan kepada Tuhan. Apa saja ini adalah pemberian Tuhan. Maka kita mesti terus selalu kontak dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bekerja sama bersama Tuhan. Kalau sudah mulai hanya aku dan kamu loh ya, sudah disitulah turun lagi di lantai bawah. Dan akhirnya setiap hari tidurnya bukan di ruangan atas, tidurnya di bawah lantai. Dan itu bersama binatang-binatang nafsu kehidupan kita. Maka tiga anak tangga ini yang menjadi sarana kita untuk masuk ke dalam rumah. Tentu ini adalah hal yang runyam, harus ada pegangannya. Kalau enggak mudah terpleset. Di dunia ekonomi duit banyak itu nanti, karena duit itu membuat mata kita semakin jernih ya. Jadi Bayu gitu ya, kalau duitnya nanti banyak, kita akan melihat semakin banyak orang yang lebih cantik daripada Reni. Jernih matanya itu kalau ada duit itu. Dan lalu akhirnya mismanagement, uangnya digunakan untuk bukan oikos nomos, tetapi akhirnya menjadi kepentingan yang lain. Demikian juga Reni, ketika menjadi banyak duit, merasa senang, merasa bahagia, itu juga bisa membuat mata menjadi jernih, menemukan kasih sayang, perhatian yang lebih besar daripada Bayu. Makanya mesti selalu berpegangan, baik di dalam ekonomi, di dalam membangun pikiran dan perasaan, memanage itu, dan hidup rohani pun tetap harus berpegangan. Berpegangannya ada dua. Satu, komunikasi. Apa saja dibicarakan, kehidupan pribadi dibicarakan, kehidupan keluarga masing-masing dibicarakan bersama. Karena sekarang yang menikah bukan hanya kalian berdua, dua keluarga ikut menikah, sehingga menjadi keluarga besar yang baru. Dan itu kalau tidak dibicarakan, nanti masing-masing akan membela anaknya masing-masing, dan itu menjadi semakin runyam. Makanya dalam gereja Katolik mesti ada wali perkawinan. Wali perkawinan itu jangan datang ke kedua bapak ibu ini kalau masalahnya parah.
pada saat-saat tertentu pengen sharing cerita, selalu kalau perlu periodik bertemu dengan kedua wali pernikahan ini untuk sharing, diskusi, untuk menjadi teman rohani, menjadi orang tua rohani bagi perkawinan kalian. Itu adalah bapak ibu yang duduk di sampingmu. Itu bukan pajangan biasa, bukan, tapi sungguh-sungguh akan mewakili kedua orang tua dalam persahabatan rohani untuk keluarga. Maka kalau ada masalah apa-apa, yang datang pertama Anda itu adalah ke wali perkawinan. Karena mereka tidak akan memihak salah satu. Mereka ini tugasnya memihak sakramen pernikahan. Jadi mereka ini adalah intelnya Tuhan untuk perkawinan kalian. Maka datanglah rajin-rajin untuk kontak, untuk diskusi, sharing ya dengan wali perkawinan. Pegangan yang pertama adalah komunikasi. Pegangan yang satunya adalah pemaafan, pengampunan. Setiap hari memaafkan dan minta maaf. Begitu hari-hari tidak ada lagi kata-kata maaf, di situ siap-siaplah mudah terpleset. Karena kalau sudah tidak ada maaf, itu pegangan satunya juga palsu. Kelihatannya pegangan, ngomong banyak, tapi sebenarnya itu rapuh. Makanya mesti dua, komunikasi dan pengampunan, pemaafan. Kalau sudah, maka kita berjalan menjadi nyaman untuk tinggal di dalam rumah dipayungi dengan naungan roh. Semoga persekutuan kasih kalian berdua abadi, karena berkat Tuhan dan doa saudara-saudari bagi kalian berdua. Tuhan memberkati.